Alhamdulillah. Kita Sehat. sapa dulu ya. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Oke, alhamdulillah ya. Semuanya sehat semua, tidak ada yang sakit. Dijaga juga ya kesehatannya buat anak-anak karena sekarang kan banyak nih musim pancaroba, banyak yang flu, banyak batuk ya. Jadi kita harus bisa menjaga pola makan kita juga ya. Jangan telat-telat makan, apalagi kalian kan sekarang masih di musim-musimnya belajar ya. Oke, minggu kemarin kita kan belajar terkait tentang rukun Islam ya. Rukun Islam itu kan ada 5. Nah, untuk melanjutkan materi sekarang hari ini kita akan belajar tentang rukun iman. Ada yang tahu rukun iman ada berapa? Ada 6. Oke, sekarang ibu jelasin ya terkait rukun iman. Rukun iman. Rukun iman. Iman itu adalah kepercayaan ya. Kita ngomongin iman, kita percaya. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Nah, yang kedua ada iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga ada iman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir ataupun hari kiamat, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Oke, di sini Ibu mau jelasin terkait tentang iman kepada Allah. Apa sih iman kepada Allah? Kita harus apa gitu ya? Nah, di sini iman kepada Allah bahwa kita yakin ataupun percaya adanya Allah. Maksudnya di sini adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Walaupun kita nggak bisa melihat wujudnya, kita nggak bisa mendengarkan apa itu suaranya, tapi kalau kita punya iman, kita pasti bakal percaya bahwa Allah itu ada. Selanjutnya adalah iman kepada malaikat Allah. Coba Ibu mau tanya nih, siapa yang tahu nama-nama malaikat? Nanti ya kita bahas ya. Sekarang kita akan bahas tentang iman kepada malaikat Allah. Itu maksudnya apa? Jadi iman kepada malaikat Allah di sini adalah mempercayai ataupun meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Jadi malaikat juga adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah. Coba Ibu mau tanya nih, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama ada Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Itu adalah 10 malaikat yang dengan tugas-tugasnya. Malaikat Jibril itu tugasnya untuk menyampaikan wahyu. Jibril, Mikail, yang kedua adalah Mikail. Mikail di sini untuk membagi rezeki. Israfil untuk meniup sangkakala, Izrail mencabut nyawa, Munkar mencatat amal baik, Nakir mencatat amal buruk, Raqib dan Atid menjaga menyayangi kuburan, di alam kubur, dan Malik menjaga pintu neraka, dan yang terakhir adalah Ridwan. Ridwan itu untuk menjaga pintu surga. Oke, selanjutnya yang ketiga ada iman kepada kitab-kitab Allah. Coba, apa sih Bu iman kepada kitab Allah tuh? Nih, kasih tahu ya. Iman kepada kitab Allah maksudnya adalah iman itu kan adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya di dalam hati ya. Terus iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul. Tidak dilakukan kebenarannya, isinya agar menjadi pedoman hidup umat muslim ya. Itu adalah secara rinci makna dari iman kepada kitab-kitab Allah. Kita sebagai umat muslim mempunyai kitab yang kita untuk menjadikan pedoman hidup, yaitu kitab suci Al-Quranul Karim. Selanjutnya yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah. Nah, apa nih Rasulullah? Rasul dan Nabi itu beda ya.
Untuk iman kepada Rasul Allah itu memiliki arti bahwa orang-orang yang telah Rasul itu adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu darinya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan di dunia maupun akhirat ya. Jadi kita juga harus mengimani kayak mempelajari apa itu ajaran-ajaran Rasul ya. Itu tadi adalah iman kepada Rasulullah. Selanjutnya hari akhir ataupun hari kiamat. Nah, apa sih itu hari akhir ataupun hari kiamat? Ya, kita sebagai umat muslim itu kan kita di dunia itu adalah ibarat kita cuma mampir ya. Karena nanti kita juga akan dikembalikan lagi. Apa sih itu hari kiamat, Bu? Hari kiamat itu adalah di mana seluruh alam semesta ini akan hancur dan kehidupan yang kekal itu akhirat nanti. Dan setelah itu kita sebagai manusia akan dimintai pertanggungjawaban amal ibadah kita selama di dunia. Jadi nanti di semua apapun itu, baik dari yang terkecil, baik bangunan-bangunan yang megah-megah itu seperti yang di Jakarta ya, apapun itu gunung, apapun itu lautan akan hancur semua, tidak ada yang tersisa satupun. Jadi kita sebagai umat muslim di sini kita hanya harus memperbanyak amal ibadah kita karena apa? Suatu saat kita juga akan dimintai pertanggungjawaban untuk amal ibadah kita. Setelah dari 5 rukun iman yang sudah dijelasin ya, sekarang yang terakhir ada iman kepada qada dan qadar. Apa sih itu qada dan qadar, Bu? Qada itu adalah ketetapan Allah. Emang sudah ditetapkan oleh Allah bahwa orang ini bakalan ini, gitu. Misal si A seperti itu. Dan qadar itu adalah suatu perwujudan Allah. Qada dan qadar itu adalah takdir ya, takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang tidak bisa dirubah. Jadi perwujudan beriman kepada qada dan qadar di sini adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menentukan segala sesuatu apapun itu yang akan terjadi pada makhluknya. Takdir yang tidak bisa dirubah, contoh seperti kematian. Kematian itu memang sudah tidak dirubah karena sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Skip. Nah, itu contoh qadar tadi ya, kayak kematian, kelahiran, itu sudah menjadi ketetapan Allah. Selanjutnya untuk qadar. Qadar itu adalah perwujudan Allah. Jadi itu pasti bisa dirubah. Contoh seperti kita, warga yang miskin. Warga yang miskin itu bisa dirubah dengan cara kita berikhtiar, kita berusaha, kita meminta pertolongan kepada Allah. Itu termasuk contoh dari qadar yang bisa dirubah. Jadi kalau kok orang miskin tapi dia tidak ada ikhtiarnya, tidak ada usahanya, kapan dia akan berubah? 2, 3. Oke, tadi terkait penjelasan tentang rukun iman ya. Semoga bisa dimengerti dan bisa menjadi patokan kita untuk terus tetap melakukan hal-hal kebaikan ya. Oke, ini kan waktunya udah siang ya. Anak-anak juga udah pastinya udah capek, udah pengen sarapan ya. Sedikit penjelasan dari Ibu, semoga dapat bermanfaat ya. Jangan lupa Amin. ya. Oke, untuk pertemuan besok kita akan membahas terkait tentang rukun-rukun sholat ya. Oke, langsung saja. Di sini Ibu mau minta maaf apabila dapat kesalahan ya dalam Ibu menyampaikan materi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.